warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebajikan. Halo Sobat Unima, ya perkenalkan nama saya Siti Nuraisa, kelas 1B dengan NIM 250240067. Saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Maluku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perbedaan antara sistem komunikasi di negara berkembang dengan sistem komunikasi di negara maju. Yuk simak video berikutnya. Halo teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauhan ribu kilometer? Atau bagaimana sih caranya kita bisa menyampaikan informasi dengan secepat kilat? Nah, cara itu bisa kita dapatkan dengan yang namanya sistem komunikasi. Apa itu sistem komunikasi? Nah, jadi sistem komunikasi itu sederhananya adalah cara kita menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangin aja, kayak main bisik berantai tapi jauh lebih canggih. Ada pengirim yang punya pesan dan pesan itu dikirim lewat saluran. Bisa melalui internet, telepon, atau bahkan surat kabar. Terus diterima sama penerima. Nah, penerima ini bisa ngasih umpan balik. Jadi kita tahu nih pesannya nyampe atau enggak sih. Nah, terus bagaimana sih konsep dasar sistem komunikasi? Jadi konsep dasar komunikasi ini ada beberapa konsep penting teman-teman yang harus kalian tahu. Pertama ada encoding dan decoding. Ini kayak menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin, terus diterjemah lagi nih ke bahasa manusia. Kedua ada yang namanya noise atau gangguan. Ini bisa bikin pesan jadi nggak jelas atau bahkan hilang. Makanya kita butuh redundancy, yaitu pengulangan informasi biar pesannya tetap nyampe meskipun ada gangguan. Lalu gimana nih sistem komunikasi di negara maju? Oke, sekarang kita lihat nih gimana sistem komunikasi di negara maju. Di sana internetnya super cepat, jaringannya luas banget dan teknologinya pastinya jauh lebih canggih. Mereka punya banyak fiber optik, satelit, dan pusat data yang kuat. Ini bikin komunikasi jadi lebih efisien, cepat, dan bisa diandalkan. Contohnya, mereka bisa ngelakuin video tanpa lag sedikit pun, atau download film dalam hitungan detik, dan akses informasi di mana aja. Sistem komunikasi di negara berkembang pasti sangat jauh berbeda ya. Kalau di negara berkembang situasinya agak beda nih teman-teman. Jaringan internetnya mungkin belum merata, aksesnya terbatas, dan teknologinya tentu nggak secanggih di negara maju. Ini bisa jadi masalah buat pendidikan, bisnis, dan banyak hal lainnya. Tapi bukan berarti nggak ada harapan ya. Banyak negara berkembang yang lagi berusaha keras buat meningkatkan infrastruktur komunikasi mereka. Nah, jadi jelas nih ya teman-teman, ada perbedaan yang signifikan antara sistem komunikasi di negara maju dan negara berkembang. Tantangan di negara berkembang itu banyak, mulai dari kurangnya investasi, infrastruktur yang belum memadai, sampai masalah regulasi nih. Tapi dengan kerja keras dan inovasi, aku yakin banget nih, negara-negara berkembang bisa mengejar ketertinggalan itu. Tentu dari banyaknya perbedaan itu, kita punya solusi dan harapan nih. Untungnya ada banyak solusi kreatif yang bisa diterapkan. Misalnya pakai energi terbarukan buat base transceiver station. Bikin aplikasi lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kerjasama dengan pihak swasta buat investasi dan di infrastruktur. Aku optimis banget nih dengan semangat gotong royong kita bisa wujudkan sistem komunikasi yang lebih merata dan inklusif di seluruh dunia. Oke guys, itu dia sedikit penjelasan dari saya mengenai sistem komunikasi dan perbedaannya di negara maju dan negara berkembang. Semoga manfaat untuk kalian semua. See you next time.